Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadal video. Sabahul khair ayyuhatul ahibba, kaifa halukum? Naltaqi bikum marratan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah khassatan lis-saffi 11. Wa fi hadhihi al-munasabah sanabahas 'anil qawaid tahta al-mawdu' as-sihah, al-mustashfa was-saydaliyah dan 'iyadatul marid. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 11. Masih dalam tema yang sama, yakni kesehatan, as-sihah, kemudian al-mustashfa, rumah sakit, was-saydaliyah, apotik, dan menjenguk orang sakit. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang qawaid atau kaidah nahwu. Nah, qabla an nabda darsana, hayya naftatih awalan bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja masuk ke pembelajarannya, oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kaidah huruf athof. Apa sih huruf athof itu? Secara sederhana, athof artinya penghubung. Kata yang dihubungkan disebut ma'tuf, sedangkan kata yang dihubungkan kepadanya disebut ma'tuf alaih. Pusing ya? Karena kata-katanya hampir sama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam, sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu nih, ada berapa nih huruf athof yang akan kita pelajari? Apa saja huruf athofnya? Dalam bab ini kita akan belajar 5 huruf athof. Yang pertama, wa, fa, summa, au, dan am. Di sini ada 2 huruf athof yang bermakna sama, yakni fa, summa yang berarti lalu atau kemudian, dan au dan am yang berarti atau. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti kita belajar bersama-sama, oke? Sekarang kita masuk contoh yang pertama dulu, yakni wa yang berarti dan. Di sini ada sebuah catatan, kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Maksudnya di sini adalah ketika sebuah kalimat di situ terdiri dari ada huruf athof, maka kalimat sebelum dan sesudahnya harus berkedudukan sama. Ketika dia isim, maka dua-duanya harus isim. Ketika dia fi'il, maka dua-duanya juga harus fi'il. Paham? Fahimtum? Nah, untuk mengetahui mana nih ma'tuf alaih, mana huruf athof, dan mana ma'tufnya, terlebih dahulu kita harus tahu mana huruf athofnya. Di sini kan sudah dipampang secara besar bahwa huruf athofnya adalah dan. Nah, wa ini berperan sebagai huruf athof. Kemudian ma'tuf alaihnya adalah Muhammad dan Aisyah sebagai ma'tuf. Kita ulik sebentar, oke? Wa ini adalah huruf athof. Maka sebelum huruf athof pasti ma'tuf alaih. Dan sesudah huruf athof pasti ma'tuf. Ma'tuf dan ma'tuf alaih harus sama. Ketika dia isim, maka dua-duanya harus isim. Di sini kan Muhammad dan Aisyah sama-sama isim kan? Dia harus sejajar, tidak boleh satu isim dan satu fi'il. Itu tidak boleh, oke? Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Maka dia harus sama tadi, oke? Seperti itu. Mungkin sedikit membingungkan ya, kita akan belajar lagi.
Sekarang fa yang berarti lalu kemudian. Nah, untuk mencari tahu mana ma'tuf dan ma'tuf alaih, kita harus tahu dulu mana nih huruf atofnya. Di sini huruf atofnya adalah fa. Kemudian Muhammad berperan sebagai ma'tuf alaih karena dia ada di sebelum huruf atof. Kemudian Aisyah menjadi ma'tuf. Seperti itu. Sama seperti yang tadi, ketika sebuah isim atau fi'il yang berada sebelum huruf atof, maka dia ma'tuf alaih. Ketika sebuah isim atau fi'il berada setelah huruf atof, maka kedudukannya adalah ma'tuf. Nah, ada contoh lagi, summa ja'a Muhammadun summa Aisyah. Kira-kira mana huruf atofnya? Ya, betul. Huruf atofnya adalah summa. Kemudian Muhammad berkedudukan sebagai ma'tuf alaih dan Aisyah berkedudukan sebagai ma'tuf. Nah, tadi kan ada dua huruf yang sama maknanya, yakni summa dan fa. Nah, perbedaannya apa sih? Kapan kita harus menggunakan fa, kapan kita harus menggunakan summa? Di sini ada penjelasannya. Ketika dia fa, maka artinya adalah tidak ada jeda waktu yang lama. Maksudnya untuk keadaan di mana tidak ada jeda waktu yang lama. Tapi kalau summa, dia ada jeda waktu yang lama. Seperti, kita langsung pergi ke contoh aja ya supaya lebih mudah difahami. Di sini ada ja'a Muhammadun fa Aisyah. Muhammad datang, kemudian Aisyah. Contoh yang kedua, ja'a Muhammadun summa Aisyah. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Di sini kita bisa tahu ya perbedaan waktunya. Untuk yang pertama, Muhammad datang, kemudian Aisyah. Itu seperti kayak Muhammad dan Aisyah itu pergi bersama, kemudian mereka masuk ke dalam kelas. Muhammad dulu, kemudian Aisyah. Seperti bergantian, bukan bergantian, beriringan seperti itu. Jadi tidak ada jeda waktu yang lama karena mereka sebenarnya datang bebarengan, kemudian masuk ke dalam kelas. Muhammad dulu, kemudian Aisyah. Jadi mereka beriringan. Jarak waktunya itu tidak lama. Untuk contoh yang kedua, yakni Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Ketika ada sebuah kata telah, berarti kan Muhammad itu telah di dalam kelas. Ketika Muhammad telah datang, kemudian Aisyah datang. Jadi kan itu kita tidak bisa memperkirakan waktu ya. Kita kira-kirakan waktunya lama gitu. Setelah Muhammad datang, kemudian agak lama kemudian Aisyah datang. Berbeda dengan contoh yang pertama, Muhammad datang kemudian Aisyah. Kalau penggunaan fa itu seperti waktunya tuh beriringan, tapi kalau summa dia ada jeda waktu yang lama seperti itu. Oke? Fahimtum? Kita ke contoh selanjutnya, yakni au yang berarti atau. Au ini kegunaannya yakni untuk menunjukkan pilihan, bisa pula untuk makna kebalikannya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Khudil kitaba awil kirtos. Huruf atofnya tentu saja au, kemudian sebelah kanan huruf atof pasti ma'tuf alaih, benar. Kemudian sebelah kirinya pasti ma'tuf. Nah, ini adalah contoh yang terakhir yakni am. Sama kegunaannya. Hal abuka tabibun am mumarridun. Huruf atofnya adalah am. Kemudian sebelah kanan huruf atof adalah ma'tuf alaih. Dan sebelah kiri huruf atof pasti ma'tuf. Lalu, apakah perbedaan am dan au? Jadi, biasanya au digunakan untuk kalimat positif atau negatif. Sedangkan am digunakan untuk kalimat pertanyaan yang lebih dari satu pilihan. Seperti contoh di bawah ini. Khudil kitaba awil kirtos.
ambillah buku atau kertas. Itu kan merupakan sebuah pilihan ya, kamu boleh ngambil buku, tapi kamu juga boleh ngambil kertas gitu. Nah, beda aturannya ketika Hal abuka tabibun am mumarridun? Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Nah, biasanya digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang lebih dari satu pilihan boleh. Berarti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tahu ya perbedaannya dan au, tidak boleh salah dalam menggunakannya, oke? Nah, sekarang adalah penugasan. Supaya kita tahu kita benar-benar paham atau tidak dengan pembelajaran yang telah kita lakukan bersama tadi, oke? Tugasnya adalah buatlah 5 kalimat yang di dalamnya mengandung huruf athof. Tentu saja ketika ada huruf athof pasti harus ada ma'tuf alaih dan ma'tuf. Kalau kalian belum paham tentang ma'tuf alaih dan ma'tuf, nanti bisa bertanya di grup kelas, oke? Tugas disubmit paling lambat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui Google Form. Nanti akan saya share tautannya di grup kelas, oke? Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Seperti biasanya, ketika kalian memiliki pertanyaan, ketika kalian penasaran, ketika kalian masih belum paham atau kurang mengerti tentang pembahasan kali ini, kalian boleh sekali bertanya di grup kelas. Oke, supaya teman-temannya juga tahu. Mungkin ada dari kalian teman-teman yang mungkin ada di antara kalian anak yang pemalu, sebenarnya dia nggak paham, tapi dia malu gitu. Nah, kalian yang berani silakan bertanya supaya teman-temannya yang lain juga tahu dan sama-sama paham, sama-sama mengerti tentang pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, oke? Baik, syukran lihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.